Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Sumarotin, CGP Angkatan 6 Kabupaten Sampang. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 dengan modul 1.2. Saya akan memaparkan koneksi antar materi dalam modul ini melalui metode refleksi dengan model 4P. Yang pertama, peristiwa, yang kedua, perasaan, yang ketiga, pembelajaran, dan P yang keempat adalah peran. Yang pertama, peristiwa. Momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 ini adalah yang pertama, saya mempelajari modul 1.1 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai landasan dalam mempelajari modul 1.2, yaitu nilai dan peran guru penggerak. Yang kedua, memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan haruslah mampu menuntun segala aspek untuk tumbuh kembang anak. Pendidikan haruslah sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam, serta pendidikan yang menghamba pada anak. Dan yang ketiga adalah menganalisis masing-masing nilai dan peran guru penggerak yang berkaitan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan bagaimana penerapannya dalam pembelajaran baik di kelas maupun di sekolah. Momen yang paling menantang bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 ini adalah yang pertama, mengerjakan tugas pada ruang kolaborasi yang batas waktunya hanya 1 hari. Tugas dilakukan secara berkelompok dan harus berkolaborasi, di mana tiap kelompok beranggotakan peserta yang berada di lembaga yang berbeda. Ini cukup menantang bagi kami, karena harus menyamakan persepsi, menyamakan visi, dan semua dilakukan tanpa bertemu langsung. Dan yang kedua adalah mengerjakan tugas dalam bentuk video dan mengunggahnya di YouTube. Hal ini saya anggap menantang karena kemampuan dan keterampilan IT saya yang belum memadai. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah dari modul 1.1, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang menuntun dan pendidikan yang menghamba pada anak, maka pendidikan haruslah berorientasi pada siswa untuk tumbuh kembangnya. Hal ini berkaitan erat dengan modul 1.2, yaitu sesuai dengan nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, serta sesuai dengan peran guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. P yang kedua adalah perasaan. Perasaan saya saat momen itu terjadi, saya merasa seperti tanah tandus yang tersiram air hujan, penuh kesejukan. Air hujan itu berupa pengalaman berharga yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak ini. Saya diberikan kesempatan untuk belajar banyak hal, banyak pengalaman-pengalaman baru yang saya dapatkan, terutama dalam bidang IT sebagai sarana saya berinovasi. Dari pengalaman mengerjakan tugas, saya menjadi bisa menggunakan aplikasi Canva yang sebelumnya saya sama sekali tidak bisa. Dan nantinya ke depannya saya juga akan menggunakannya untuk membuat video-video pembelajaran yang akan saya terapkan sebagai media pembelajaran dalam pembelajaran baik di kelas maupun bisa saya bagikan ke rekan-rekan saya nantinya. P yang ketiga adalah pembelajaran. Sebelum momen itu terjadi, saya berpikir bahwa saya hanyalah seorang guru biasa yang berorientasi pada hasil, tanpa memperhatikan proses. Bagi saya, anak-anak yang mendapatkan bintang 3 adalah mereka yang hasil akhir dari pekerjaannya bagus. Dan hasil akhir yang kurang bagus akan mendapatkan bintang 2, bahkan hanya bintang 1. Tanpa mempertimbangkan bagaimana anak-anak berproses dalam mengerjakan tugas, bagaimana anak-anak membuat karya itu, dan pemahaman apa yang mereka dapatkan dari proses pembelajaran.
Yang kedua, saya jarang sekali melakukan refleksi pembelajaran yang saya lakukan di kelas saya. Sekarang saya berpikir bahwa saya harus menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid dan selalu berinovasi agar pembelajaran lebih menyenangkan dan lebih bermakna. Yang kedua, saya harus mampu mewujudkan kepemimpinan murid dengan lebih mengedepankan proses bagaimana anak-anak dalam pembelajaran dan bukan berorientasi pada hasil akhirnya. Dan yang ketiga, mampu menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi untuk mengembangkan inovasi pembelajaran agar pembelajaran tidak monoton di dalam kelas saja, dan mampu menggerakkan komunitas praktisi. P yang keempat adalah peran. Rencana penerapan ke depan sebagai guru penggerak. Yang pertama, saya harus berpihak pada murid. Hal yang saya lakukan adalah pembelajaran yang menuntun dan pembelajaran yang menghamba pada anak. Dan yang kedua, saya harus lebih inovatif. Hal yang bisa saya lakukan adalah menciptakan atau mengembangkan media atau model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Peran selanjutnya, sebagai guru penggerak saya harus mandiri, yaitu senantiasa melakukan perbaikan diri atau upgrade diri sehingga makin menguasai dan makin ahli dalam hal apapun yang dianggap perlu untuk mewujudkan pembelajaran yang bermakna dan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang selanjutnya adalah saya sebagai guru penggerak harus reflektif, yaitu memanfaatkan pengalaman-pengalaman sebagai pembelajaran untuk menuntun diri sendiri, murid dan teman sejawat agar mampu memperbaiki kualitas kinerja dan hasil kerja saya. Dan rencana penerapan ke depan selanjutnya yaitu kolaboratif. Saya harus berkolaborasi dengan teman sejawat, kepala sekolah, komite, wali murid atau pihak lain untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Terima kasih kami ucapkan yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Salam guru penggerak, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.